Halo viewers, balik lagi di ngomongin film. Nah, kali ini gue bakal kasih tahu kalian nih, film apa aja yang mesti ditonton sebelum nonton film Thor Love and Thunder. Karena film-film Marvel itu terkenal seperti puzzle yang harus disatukan. Jadi kalian setidaknya harus nonton film-film berikut ini. So, saatnya langsung masuk ke segmen rekomendasi film. Film pertama yang harus kalian tonton adalah film Thor. Film pertama Thor yang dirilis pada tahun 2011 lalu ini menceritakan bagaimana backstory dari Thor sebagai dewa. Dimana dalam film ini kalian gak bakal bisa nemuin Thor yang kocak seperti sekarang. Melainkan masih Thor dengan sosok yang arogan yang dibuang ke bumi oleh ayahnya Odin. Karena mengacaukan gencatan senjata antara Asgard dan Giant Frost. Sehingga Thor harus membuktikan bahwa ia layak atas takdirnya sebagai dewa dan juga layak atas senjatanya, yaitu Mjolnir. Di film inilah awal mula pertemuan Thor dengan Jane. Tepatnya saat Thor jatuh di New Mexico. Film ini juga menceritakan tentang Loki yang berusaha merebut tahta sebagai Raja Asgard yang kemudian dikalahkan oleh Thor di ending filmnya. I will end this. Film kedua adalah film Thor The Dark World. Film kedua dari Thor ini dirilis pada tahun 2013 dan menceritakan Thor yang berjuang menghentikan Malekith, pemimpin dari kaum Elf. Yang mana Malekith berniat untuk merebut Aether dan menggunakannya untuk menghancurkan Nine Realm. Di sini Aether ditemukan oleh Jane Foster dan ia tersedot ke pusaran Aether. Thor lalu bertemu Jane dan membawanya ke Asgard untuk disembuhkan dari Aether yang bisa kapan saja membunuhnya serta menghancurkan alam semesta. Di dalam film ini, Thor kehilangan ibundanya yang dibunuh oleh Malekith saat menyerang Asgard. Film ketiga yang harus kalian tonton adalah Thor Ragnarok. Film yang disutradarai oleh Taika Waititi ini menceritakan tentang Ragnarok atau kiamat. Adalah Hela, sosok yang bisa membawa Ragnarok. Hela merupakan kakak tiri dari Thor yang dulunya adalah partner Odin dalam menaklukkan berbagai realm. Di sini kita dapat melihat perubahan karakter dari Thor yang menjadi lebih kocak dibandingkan sebelumnya. Di film ini kita bisa melihat Mjolnir hancur sesaat setelah Odin meninggal dan Hela keluar dari penjara yang dibuat oleh Odin. Hela lalu merebut tahta Asgard dan membuang Thor ke planet Sakaar. Yang mana di sana ia bertemu dengan Valkyrie, Korg, Loki, dan teman Avengers-nya yaitu Hulk. Mereka lalu mencari cara agar dapat kembali ke Asgard dan membangunkan Surtur untuk mengalahkan Hela yang akhirnya juga menghancurkan Asgard. Cerita kemudian berlanjut ke film setelahnya, yaitu film Avengers Infinity War. Di film ini, Thor yang sebelumnya membawa warga Asgard untuk menuju ke bumi dihalangi oleh kapal Thanos. Thanos berniat untuk mengambil Space Stone yang dibawa oleh Loki. Thor yang mengetahui kalau Space Stone masih tertinggal di Asgard dan hancur bersama planet itu menyangkal dan melawan Thanos serta Black Order. Namun ternyata Loki mencurinya sewaktu mengambil mahkota Surtur. Di sini kita diperlihatkan sosok Loki yang terbunuh oleh Thanos. Sebagian warga Asgard dibunuh oleh Thanos dan pasukannya. Heimdall lalu mengirim Hulk yang sekarat menuju ke bumi untuk memperingatkan Avengers lain bahwa Thanos datang untuk mengambil Infinity Stone. Thor dan kapal serta mayat dari Loki dan Heimdall lalu diledakkan oleh Thanos menggunakan kekuatan dari Power Stone. Lalu berpindah untuk mencari batu yang lain. Setelahnya, Thor ditemukan oleh Guardian of the Galaxy dan melanjutkan perjalanan menuju Nidavellir dan membuat senjata untuk membunuh Thanos, yaitu Stormbreaker. Di ending film ini, kita dapat melihat bahwa Thor sangat depresi karena gagal membunuh Thanos di kepalanya dan berlanjut ke film selanjutnya,
yaitu Avengers Endgame. Di film ini, sosok Thor yang depresi karena gagal menyelamatkan bumi menjadi gemuk dan kelebihan berat badan karena ia selalu meminum alkohol. Thor di sini berubah menjadi Thor yang pesimis dan pemabuk. Di film ini, ia didatangi oleh Hulk dan Rocket Raccoon yang mencoba merayunya untuk kembali mengejar dan membalaskan dendam kepada Thanos. Namun karena Infinity Stone sudah dihancurkan, membuat mereka harus melakukan time travel ke masa lalu untuk mengambil Infinity Stone dan mengembalikan setengah populasi yang hilang. Thor mendapatkan bagian untuk mengambil Reality Stone atau Aether di Asgard, tepat di waktu sebelum ibundanya Frigga dibunuh oleh Malekith. Thor kemudian mendapatkan motivasi dari ibunya dan kembali ke masa sekarang dengan membawa Mjolnir. Nah, itu dia film-film yang harus kalian tonton sebelum kalian nonton film Thor Love and Thunder. Tapi film-film tadi itu hanya film yang ada sosok Thor-nya ya. Karena kalau diurutin lagi, kalian juga harus nonton series WandaVision, series Loki, series What If, film Spider-Man No Way Home, dan juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sekian review, breakdown, dan rekomendasi film-film Thor dari Ngomongin Film kali ini. Tapi tenang, karena ngomongin film, akan ngobrol lagi bareng kalian untuk membahas film-film menarik lainnya. Jadi saksikan terus Ngomongin Film tentunya hanya di e-channel. Gua Haldi pamit undur diri karena gue mau ngelanjutin misi jadi Thor. Oke, sampai jumpa di Ngomongin Film selanjutnya.